Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Rohimah Asmoinata dengan NPM 23 10039. Saya Sarul Fauji dengan NPM 23 10032. Saya Aldi Aliansyah dengan NPM 23 10033. Saya Siti Salma dengan NPM 23 10036. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hubungan persekutuan, perdata, dan sengketa merek dengan studi kasus Prada PSPT Manggala Putra Perkasa dalam hukum perdata internasional. Ada latar belakangnya, yaitu persekutuan perdata dan sengketa merek dalam lingkup hukum perdata internasional menjadi persoalan krusial yang memerlukan kajian mendalam, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam sengketa lintas negara. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan ahli hukum adalah sengketa antara Prada, sebuah perusahaan mode ternama asal Italia, dengan PT Manggala Putra Perkasa, sebuah perusahaan asal Indonesia. Kasus ini mencerminkan kompleksitas sengketa terkait merek dalam hubungan hukum perdata internasional, khususnya dalam konteks penegakan hak kekayaan intelektual di berbagai yurisdiksi. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep persekutuan perdata menurut BW dapat diterapkan dalam sengketa hukum internasional antara Prada dan PT Manggala. Yang kedua, apa perbedaan utama antara pelaku usaha dalam konteks hukum perdata internasional dan hukum nasional ketika menangani kasus merek dagang seperti yang terjadi antara Prada dan PT Manggala. Yang ketiga yaitu bagaimana regulasi tentang perlindungan merek dagang menurut undang-undang nasional dan internasional berlaku dalam sengketa merek antara Prada dan PT Manggala. Yang keempat yaitu dalam kasus sengketa antara Prada dan PT Manggala, bentuk-bentuk usaha perdagangan apa yang terlibat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kelima yaitu bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap hak merek internasional dapat diterapkan pada kasus Prada dan sengketa dengan PT Manggala di Indonesia. Yang kelima yaitu apa dasar hukum dan bagaimana putusan dalam kasus sengketa merek Prada dengan PT Manggala dalam hukum perdata internasional. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian-pengertian dari berbagai sumber pengertian persekutuan perdata. Yang pertama menurut BW, persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan suatu dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Selanjutnya menurut WFK, persekutuan perdata adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk melakukan suatu usaha bersama dan membagi hasil dari usaha tersebut. Yang selanjutnya menurut perundang-undangan KUH Perdata, persekutuan perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya menurut para ahli, ada menurut Subekti, menyatakan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan maksud memperoleh keuntungan dan membagi hasil sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya ada menurut Sudikno, menjelaskan bahwa persekutuan perdata adalah suatu bentuk kerjasama di mana para anggotanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencapai keuntungan melalui usaha bersama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaku usaha. Pelaku usaha menurut BW dapat diartikan sebagai individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, pelaku usaha mencakup individu dan badan hukum. Lalu ada menurut VWK, yaitu mengatur berbagai aspek mengenai pelaku usaha termasuk hak dan kewajiban mereka, mekanisme pendaftaran, serta tanggung jawab hukum terkait kegiatan perdagangan. Pelaku usaha juga harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait praktik bisnis, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Yang ketiga, menurut perundang-undangan, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap orang perorangan atau badan usaha yang baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Lalu yang keempat ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharyo, pelaku usaha adalah individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang bisa berupa produksi, distribusi, atau penyediaan jasa. Yang kedua, ada menurut Ali dan Tambunan, pelaku usaha sebagai semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkontribusi terhadap perekonomian termasuk pengusaha, pedagang, dan penyedia jasa. Lalu ada bentuk-bentuk usaha perdagangan. Yang pertama, menurut BW, yang mengatur hubungan antara perdata antara individu-individu. Bentuknya seperti firma, CV, dan persekutuan perdata. Yang kedua, ada bentuk usaha menurut VWK, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengatur kegiatan perdagangan antara pedagang dan perusahaan. Contohnya, PT, firma, dan CV. Yang ketiga, bentuk usaha menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, contohnya koperasi dan BUMN. Yang keempat, menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Munir Fuadi, menyatakan bahwa bentuk usaha perdagangan harus memenuhi unsur-unsur seperti modal, kegiatan ekonomi, dan tujuan yang memperoleh laba. Yang kedua, ada menurut Herlin Budiono, menekankan pentingnya keberadaan badan hukum dalam beberapa bentuk usaha seperti PT untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pemilik modal. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan poin A. Persekutuan perdata adalah salah satu konsep yang diatur dalam BW, tepatnya pada pasal 1618 sampai 1652. Secara umum, persekutuan perdata adalah suatu hubungan hukum yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama melalui persekutuan modal, tenaga, atau barang. Setiap pihak yang terlibat dalam persekutuan tersebut disebut sekutu, dan sekutu-sekutu tersebut memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati dalam persekutuan tersebut. Dalam konteks sengketa hukum internasional seperti kasus antara Prada dan PT Manggala Putra Perkasa, konsep persekutuan perdata dapat diterapkan terutama ketika ada kesepakatan kerjasama bisnis yang melibatkan lebih dari satu pihak untuk mencapai suatu komersial yang menguntungkan bersama. Penerapan konsep persekutuan perdata dalam sengketa internasional. 1. Perjanjian dasar dalam persekutuan perdata. 2. Hubungan hukum dalam sengketa internasional. 3. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang 4. Tanggung jawab sekutu atas kerugian. 5. Pengakhiran persekutuan perdata. 6. Hukum yang berlaku dalam konteks sengketa internasional. Dan 7. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan poin B. Dalam hukum perdata internasional, pelaku usaha sering menghadapi tantangan terkait pengakuan hukum asing, meskipun Prada SA memiliki merek yang kuat di banyak negara. Mereka harus memastikan bahwa merek tersebut diakui secara sah di Indonesia untuk bisa menuntut pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sebaliknya, dalam hukum nasional, hukum yang berlaku adalah undang-undang domestik dan otoritas negara memiliki kekuasaan penuh untuk menegakkan aturan tanpa perlu pengakuan dari negara lain. Dalam konteks sengketa antara Prada SA dan PT Manggala Putra Perkasa, Prada harus membuktikan bahwa hak merek dagang mereka diakui di Indonesia agar dapat melanjutkan tindakan hukum. Untuk poin C, regulasi tentang perlindungan merek dagang dalam sengketa antara Prada SA dan PT Manggala Putra Perkasa melibatkan baik hukum nasional Indonesia maupun berbagai instrumen hukum internasional. Merek dagang merupakan aset penting bagi perusahaan yang mencerminkan identitas dan reputasi mereka di pasar. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif terhadap merek dagang sangat penting untuk mencegah penipuan, kebingungan di pasar, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Poin D. Dalam kasus sengketa antara Prada SA dan PT Manggala Putra Perkasa, terdapat berbagai bentuk usaha perdagangan yang terlibat yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WVK Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bentuk usaha perdagangan ini mencakup perdagangan barang dan jasa yang melibatkan penggunaan merek dagang sebagai salah satu elemen penting dalam identifikasi produk di pasar. Poin E. Prada SA sebagai pemegang merek internasional memiliki hak untuk melindungi merek dagangnya melalui pendaftaran di berbagai negara termasuk Indonesia. Melalui sistem Madrid,
Prada SA dapat mendaftarkan merek mereka secara internasional yang memberi mereka hak yang sama dengan pendaftaran merek domestik di negara-negara yang menjadi anggota sistem tersebut. Di Indonesia, hak merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang memberikan perlindungan kepada merek yang terdaftar. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, Prada SA harus memastikan bahwa merek mereka terdaftar di DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Untuk selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin F. Hukum Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah peraturan yang mengatur tentang merek di Indonesia. Hukum internasional. Salah satu perjanjian internasional yang relevan dalam hal ini adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri. Selain Konvensi Paris, perjanjian TRIPS atau Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO juga relevan dalam kasus sengketa merek internasional. Dalam putusannya, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Yang pertama, 1. Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi Prada SA. Yang kedua, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, dalam konteks sengketa internasional seperti kasus antara Prada SA dan PT Manggala Putra Perkasa, penerapan prinsip-prinsip persekutuan perdata akan menentukan tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, terdapat perbedaan signifikan antara hukum perdata internasional dan nasional dalam menangani kasus pelanggaran hukum dagang yang mencakup yurisdiksi, penerapan hukum, serta prosedur penyelesaian sengketa. Yang ketiga, sengketa antara Prada SA dan PT Manggala Perkasa menyoroti pentingnya perlindungan merek dagang yang diatur oleh hukum nasional dan internasional, di mana merek yang terdaftar mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah. Yang keempat, kasus sengketa antara Prada SA dan PT Manggala Putra Perkasa menunjukkan pentingnya perlindungan merek dagang dan praktik perdagangan yang adil dalam industri barang mewah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WIFIKA dan peraturan lainnya. Yang kelima, perlindungan hukum perdata terhadap hak merek internasional seperti dalam kasus Prada SA dan PT Manggala Putra Perkasa mencakup penerapan prinsip hukum yang relevan serta pendaftaran 25 merek di Indonesia. Untuk memastikan penegakan hak, Prada SA harus memenuhi persyaratan hukum di Indonesia dan dapat mengajukan gugatan di merek mereka dilanggar, sambil juga mempertimbangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang keenam, dari kasus sengketa merek antara Prada SA dan PT Manggala Putra Perkasa menunjukkan pentingnya pemahaman hukum nasional dan internasional dalam perlindungan merek, di mana hukum pertama yang mendaftar berhak atas perlindungan, tetapi juga harus mempertimbangkan perjanjian internasional seperti Konvensi Paris dan perjanjian TRIPS. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.